yaitu Al-Ustaz Ahmad Israfil Barakallah, yang insyaallah akan membahas Allah menjamin surga dan ampunan bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsani salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yasma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Alhamdulillah, nampaknya ngantuk. Jam sekian ini memang enak tidur. Hitung-hitung Qailula, tapi masih jam setengah 11. Padahal zuhurnya masih jam 12 lewat. Ya. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau ada yang meyakini tidurnya orang puasa itu ibadah, tidurlah. Tapi masalahnya di sini ada catatan, ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin itu yang banyak diketahui oleh orang Indonesia. Jadi akhirnya pas pengajian pun ngantuk, mau pulang malu, tak pulang ngantuk, ya. Tapi alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid ini Darussalam, ya. Alhamdulillah bersama para guru, ada Ustaz di sebelah kiri Israfil, Ustaz Afifi, ya, beliau masya Allah. Waktu lihat di Google jenggotnya putih, tapi sekarang kenapa nggak putih lagi? Kalau cerita tadi Ustaz yang pertama, ternyata jenggot itu tak secepat panjangnya seperti kumis. Dan pembicara yang kedua tadi alhamdulillah, ya, ini nampaknya paling muda beliau di antara yang di depannya. Ya, ini paling muda, itu muda dikit, ini lebih muda lagi. Alhamdulillah, syukur untuk semua materi, ya. Kalau kita perhatikan di masjid ini, yang pertama ada surat apa itu? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata dzikri. Itu dari Al-Qur'an, surat Thaha. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini surat Al-Ahzab. Faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa ma khalaqtul jinna wal insa minkum. Semua ini sebenarnya akhlak Rasulullah. Kalau kita cinta Nabi, kita amalkan apa yang ada di ayat-ayat ini, masuk surga insyaallah. Tidak usah amin, pasti masuk surga. Pakai ayat itu masuk surga. Mengakui bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, itu kan sudah membuat kita kunci masuk surga. Kemudian didirikanlah salat untuk mengingat aku. Kemudian ada cerita lagi, suruh zikir yang banyak. Uzkurullaha dzikran katsiran. Banyaklah kau berzikir. Orang-orang beriman harus berajin berzikir. Orang-orang beriman harus mengaku tadi yang di awal, kedua, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian orang beriman mengerjakan salat pada waktunya. Dalam sehari ada 5 waktu salat wajib. Orang beriman harus beribadah, tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Orang beriman harus menjadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalian umat terbaik kalau kalian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalian kalau minta tolong sama Allah, sabar, salat. Kata Buya Hamka, lelah kau sabar, salat. Lelah kau salat, sabar. Tak ada yang ketiga. Kemudian salat, zakat, ruku bersama orang-orang ruku. Kalau kau syukur, kau gunakan baik-baik iman yang Allah kasih, Allah akan tambah. Tapi kalau kau kufur, azab itu pedih. Musyawarahlah dalam urusan-urusan kalian. Kalau kalian sudah menentukan ketetapan sesuatu, maka serahkan kepada Allah. Kerjakanlah salat sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Beruntung orang-orang yang beriman. Satu, salat yang khusyuk.
Kemudian mereka ditanya, apa yang membuat kalian dulu, membuat kalian hari ini masuk neraka sahabat? Dulu kami tidak sholat. Ini semuanya ayat Quran. Ini semuanya akhlak Rasulullah SAW. Makanya siapa yang cinta Allah membuktikannya dengan apa? Dengan apa cara membuktikannya? Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita betul cinta Allah, maka ayat-ayat ini kita amalkan semuanya. Bukan dipajang. Kalau hanya dipajang tak bisa dibaca, ada terjemahan di bawahnya. Makanya bapak-bapak besok-besok kalau anak-anaknya dibawa, cucu-cucunya dibawa ke masjid, ini nampaknya nggak ada yang punya anak. Ada anak. Kalau jadi istri pun tak ada juga. Oh, ada di belakang. Aman ya. Namanya ibu-ibu lebih sedikit dari bapak-bapak. Kalau lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak, jangan bapak-bapak yang hadir di sini istrinya lebih dari satu. Boleh ketahuan aja. Alhamdulillah. Berarti apa? Kalau kita cinta sama Allah, membuktikannya dengan cara mengikuti Rasulullah. Bagaimana kita tahu Rasulullah? Kata Anas, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Makanya ayat-ayat ini semuanya Al-Quran ini akhlak Rasulullah. Makanya kalau besok nanti bapak bawa anak bapak ke masjid, bapak bawa cucu-cucu bapak ke masjid, suruh dia baca. Jangan biarkan ini sebagai panjangan. Ya, suruh dia baca. Kemudian bapak bicara, abang coba kau baca itu. Oh, kau tahu kita diciptakan ini bukan untuk oplos pertama, bukan. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk nipu orang, jual gas 3 kilo isi 2 kilo, bukan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk apa lagi? Nulis 1 liter isi 750 mili, bukan. Tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bacakan ayat itu. Kemudian ayat sebelahnya, kalau kita benar-benar cinta sama Allah, ingin ikut Rasulullah, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Bacakan itu. Jadi bapak-bapak tak perlu susah-susah dari ayat di Quran. Ustaz, coba carikan ayat apa yang paling pas buat nasihatin anak-anak. Ini udah bagus. Tak perlu juga bapak-bapak pindahkan kaligrafi ke rumah, cukup aja di Masjid Darussalam. Ya. Jadi sebenarnya banyak cara menuju Mekah, banyak jalan menuju Mekah. Ya, apa ya? Baru makan sarapan. Baik, alhamdulillah, tunjukkan. Jadi sebenarnya cara paling mudah untuk membuat kita diampunkan dosa, cara paling mudah untuk dicintai oleh Allah adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita ittiba pada Nabi SAW. Tak perlu cari cara yang lain. Makanya siapa yang benar-benar mencintai Allah, dalam Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bapak-bapak yang mau catat dicatat. Ali Imran ayat berapa? 31. Kalau lupa nonton rekamannya nanti. Itu ada rekamannya. Di YouTube apa? YouTube. Live apa enggak? Enggak live. Enggak live. Oh enggak live. Mungkin tak tayang nanti. Ya, makanya karena dia mungkin tayang atau tidak Allah malam dicatat. Ali Imran ayat berapa? 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah perintahkan Nabi Muhammad, wahai Nabi, ngomonglah ke orang-orang, ceritakan orang banyak, katakan pada sahabat-sahabatmu, kalau kalian memang mencintai Allah, serius mencintai Allah, maka caranya ikuti aku. Ikuti aku. Makanya Dr. Said Wahab Al-Qahtani, beliau menulis satu buku kecil, judulnya Hisnul Muslim. Dulu waktu kami masih ke umrah, kemudian di Mekah, itu buku itu dikasih gratis. Buku itu sudah diterjemahkan ke 84 bahasa. Bukunya kecil, judulnya apa? Hisnul Muslim. Isinya apa? Isinya doa-doa itu. Dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur lagi. Kita pengen coba tes bapak-bapak. Kalau benar cinta sama Allah, waktu bapak tadi kan harusnya ikut Rasulullah kan? Waktu bapak tadi ke masjid baca doa apa? Waktu ke masjid. Nah, baca apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa keluar rumah.
Ini cinta Allah ini. Cinta Rasul jangan nanya-nanya, cerita aja. Ini bertanya, cinta Allah tidak? Caranya bagaimana? Ikut Rasul. Waktu ke masjid tadi baca doa enggak? Apa doanya? Itu doa masuk masjid. Ya salah lagi Pak Ustaz, salah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim doa keluar rumah, kalau Allahumma aftahli abwaaba rahmatika, doa masuk masjid. Itu nyontek atau baca? Itulah masalah kita. Katanya mau ikut Nabi, katanya cinta Allah, ikut Nabi. Makanya sebenarnya ada hal-hal yang mungkin dulu kita sampai itu. Kenapa ini? Ada sabotase. Kalau kita cinta Nabi, sebenarnya caranya cinta Allah, ikuti Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu bangun tidur, apa doanya? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Gara-gara kita baca doa itu pas bangun tidur tadi, Allah ampunkan dosa-dosa. Enak betul jadi orang beriman tuh. Asal kau ikut Nabi, Allah ampunkan dosa-dosa. Oke, habis bangun tidur, Nabi masuk kamar mandi. Baca doa apa masuk kamar mandi? Apa? Allahumma ini ada masalahnya. Apa dalam sekarang ini? Allahumma inni a'udzubika. Nah, kalau Nabi berdoa perlu angkat tangan atau tidak? Kalau berdoa Nabi Muhammad itu angkat tangan apa? Hah? Jadi waktu bangun tidur tadi berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Angkat tangan? Enggak usah. Kata Nabi Muhammad, Allah tak akan menyia-nyiakan doa orang ketika dia berdoanya sambil menengadahkan tangannya. Berarti nanti kalau bangun tidur besok angkat tangan tidak berdoa. Benar. Ketika masuk kamar mandi, angkat tangan. Jangan. Nanti difoto sama orang. Ada mazhab baru di Darussalam. Orang doa ada kamar mandi. Nah itu susah. Makanya sebenarnya doa itu ada kalanya Nabi mengangkat tangan, ada kalanya Nabi tak mengangkat tangan. Di mana lagi yang Nabi doa tak mengangkat tangan? Ketika sujud. Coba waktu sujud angkat tangan. Gak ada sujudnya. Allahu Akbar. Kacau Pak. Jadi tak perlu terlalu heboh juga. Ustaz, kenapa doa habis sholat tak pernah angkat tangan? Gak apa-apa. Tapi Pak Imam setiap sholat habis sholat doa angkat tangan. Tapi Ustaz juga, tidak apa. Dia meyakini harus angkat tangan, ada hadisnya. Tapi Nabi tak setiap waktu doanya dengan angkat tangan. Cuma Nabi menegaskan kalau kau berdoa sambil menengadahkan tangan, Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan. Oke, keluar kamar mandi, apa doanya? Aman nanti ya. Oke, Nabi mau berwudu. Asyhadu Bismillah, saat itu harus duduk. Itu kecoh lagi. Ini kayak Pak Ustaz Jawal ya. Jadi baru baca doa Bismillah mengawali wudu. Habis wudu, asyhadu an la ilaha. Terus, wa asyhadu wahdahu. Nah, ini nampaknya apa terakhir wudu ini? Begitu. Ayo, wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna. Masya Allah, aman ya. Oke. Habis wudu, Nabi masuk kamar. Nabi buka bajunya, apa doa melepas pakaian. Jadi setiap hari Rasulullah itu mengamalkan ayat ini. Karena Allah meminta akhir asar, Nabi ngapain? Semua Nabi meminta sama Allah. Nabi ingat sama Allah. Nabi naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nabi masuk masjid kaki kanan, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Nabi keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kemudian Nabi apa lagi? Ya Rabbi kalau mendaki Allahu